195 orang tertipu ya, 2,6 miliar lenyap ya, semuanya itu terjadi dalam senyap ya. Modusnya adalah janji manis pinjaman dengan cicilan ringan ya. Tapi hari ini semua terbongkar ya. Bagaimana mereka menjalankan aksinya? Simak video ini sampai habis. Selamat datang di channel Atrivi, channel yang membahas modus-modus penipuan dan edukasi digital agar kamu semakin waspada. Hari ini kita akan membahas kasus yang terjadi di Polres Pasuruan ya, yaitu modus penipuan pinjaman online palsu. Ya, ini sudah memakan korban 195 orang dengan total kerugian 2,6 miliar. Jadi pelakunya ini AK ya, 29 tahun ya, dia menawarkan kredit elektronik ya, tapi bunganya ringan gitu. Jadi dia menawarkan ke orang-orang ini bunganya kecil banget, di bawah rata-rata ya. Jadi lebih murah. Kamu bisa kredit barang elektronik ke AK ini ya dengan pinjaman ya, angsurannya sangat murah. Jadi modusnya seperti itu ya. Kemudian orang-orang yang mengajukan pinjaman ini dimintain data-data pribadi. Jadi dimintain data nama, alamat ya, kemudian tanggal lahir, dan yang penting dimintain ibu kandung ya. Jadi data-data pribadi itu semua dimintain, termasuk foto KTP ya. Jadi data pribadi, foto KTP diserahkan kepada tersangka ini ya. Kemudian setelah itu para korban ini dimintain juga scan wajah ya. Jadi dimintain scan wajah, diberitahu karena ini alasannya adalah pinjamannya online seperti itu ya. Padahal yang tidak mereka tahu, yang korban-korban ini nggak tahu ya. Jadi data pribadi plus KTP, kemudian rekam scan wajah tadi ya. Kemudian itu digunakan oleh si pelaku, oleh si AK tadi ya. Untuk apa? Untuk mengajukan ke beberapa pinjaman online ya. Di situ di keterangannya dari pihak kepolisian itu diajukan untuk Akulaku, untuk Kredivo, untuk Home Credit, untuk Shopee Pay Later. Nah ini jadi data-data korban ya, plus data KTP, plus scan wajah tadi, sama pelaku ini, sama tersangka ini digunakan untuk pinjam ke pinjaman online. Dan korbannya sudah banyak, 195 orang ya, dan total kerugiannya sudah 2,6 miliar. Jadi nanti yang ditagih siapa? Yang ditagih adalah orang-orang ini karena minjamnya pakai data pribadi mereka. Jadi data pribadi mereka ya disuruh ngasih KTP, disuruh scan wajah gitu kan ya, disuruh foto selfie sama KTP gitu ya. Padahal itu sambil diajukan ke pinjaman-pinjaman online tadi ya, ada apa tadi, Akulaku, Kredivo, ya, Home Credit, Shopee Pay Later dan sebagainya. Jadi modusnya seperti itu. Nah, kejadian seperti ini sebenarnya banyak sekali terjadi ya, sering saya dengar kejadian ini sering terjadi. Jadi data kita disalahgunakan ya. Jadi hati-hati selalu. Nah, kenapa sampai sekarang itu masih banyak sekali korban tertipu ya? Menurut saya alasan utamanya adalah desakan finansial ya, sama kurang edukasi. Jadi ketika ada yang nawarin kredit dengan ini kredit elektronik bunganya murah, langsung percaya aja tanpa tahu, tanpa sadar bahwa penyalahgunaan data pribadi ini bisa berakibat fatal ya, bisa berakibat nanti korban-korban ini mengajukan pinjaman-pinjaman online tadi, padahal uangnya yang menikmati adalah tersangka, kan seperti itu. Kemudian tersangkanya kan kabur ini, tapi ketangkep ya. Jadi untuk kasus yang di Pasuruan ini pelakunya kan sudah tertangkap, kena pasal 378 KUHP, junto pasal 64 ayat 2 ya. Itu ancaman hukumannya 4 tahun ya. Tapi kan korban-korbannya udah banyak ini. Mudah-mudahan kita semua nggak sampai terjebak seperti itu. Nah, kadang-kadang kita itu nggak mikir panjang ya. Kita itu nggak mikir panjang, begitu ada, ini ada pinjaman online, ini ada kredit ringan gitu, kita langsung senang, padahal bisa jadi berbahaya. Makanya teman-teman hati-hati selalu ya. Ini modus-modus seperti ini bergentayangan. Jangan karena kamu lihat di TikTok ya, lihat di Instagram, lihat di Facebook ada penawaran-penawaran kredit murah ya, nanti kamu langsung percaya ya. Nanti di TikTok, di Instagram itu kan banyak tuh yang nawarin kredit angsurannya murah ya. Itu yang komen banyak sekali, yang bikin testimoni banyak sekali ya. Nanti bukti-bukti testimoninya juga diupload sebagai video-video di TikTok dan sebagainya. Jangan langsung percaya ya, karena bisa jadi itu adalah jebakan. Kalau kamu sudah terjebak, bisa seperti di kasus Pasuruan ini ya. Kamu nggak minjem ke Home Credit, kamu nggak minjem ke Kredivo, kamu nggak
minjem ke Shopee Pay Later, tapi kamu harus membayar karena pinjamannya atas nama kalian ya. Jadi hati-hati selalu. Semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Itu saja sharing kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar semakin banyak orang yang teredukasi dan tidak menjadi korban-korban penipuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.